Mendengar perkataan ini, hati Tracy sangat tidak nyaman. Namun jika berpikir dari sudut pandang lain, dia ingin bertemu secara pribadi dengan mantan suami di hotel. Calon ibu mertuanya berpesan seperti ini padanya, sepertinya juga sangat normal. Karena itu dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan alat makannya dan berkata, "Aku mau pergi menemani anak-anak. Kalian lanjutlah makan." "Iya," Maggie merespon seadanya lalu lanjut makan. "Tracy, aku akan pergi bersamamu." Duka buru-buru meletakkan alat makannya dan mengikuti Tracy. "Tidak perlu, kamu temani orang tuamu saja," Tracy berkata dengan datar. "Aku ingin menenangkan diri." Selesai bicara, Tracy pergi dengan cepat. Melihat bayangan punggungnya, Duka merasa sangat sedih. Dia terus mencari segala cara untuk mendekati Tracy, tetapi wanita itu malah bersikap sangat dingin. Meskipun sekarang mereka sudah hampir menjadi suami istri yang sah, tetapi Tracy masih menjaga jarak dengannya. Tidak peduli apapun yang dirinya lakukan, tetap tidak bisa menyentuh hatinya. Wanita itu bagaikan sebuah batu yang tak bisa digerakkan. Tracy datang ke ruang bermain menemani ketiga anak bermain. Namun hari ini ketiga anak kecil itu tidak bersemangat. Mereka bermain Lego dengan antusiasme yang dipaksakan. Tidak seperti dulu di mana mereka berceloteh tanpa henti. Sekarang malah menjadi sangat tenang. "Ada apa?" Tracy bertanya dengan lembut. "Kenapa tidak main lagi?" "Kak Carla tidak ada, jadi tidak asik lagi." Tini cemberut sambil berbicara dengan sedih. "Kak Carlos juga tidak ada. Meskipun biasanya dia tidak menemani kami bermain, tapi dia selalu duduk di samping, seperti sedang melindungi kami." "Bibi, di mana mereka?" Winnie menarik lengan baju Tracy dan bertanya. "Juga ada Kak Carlos yang berwajah sama persis seperti Kak Carlos. Dia bisa melakukan salto dan tinju sungguh menggemaskan. Kenapa dia juga tidak ada? Apa mereka ditangkap oleh orang jahat?" Betty membelalakan kedua matanya yang besar sambil bertanya dengan misterius. "Kemarin aku melihat orang bertubuh tinggi yang memakai baju hitam. Wajahnya sangat galak, sangat mirip orang jahat. Mungkinkah Kak Carlos dan Kak Carla ditangkap olehnya?" "Orang itu adalah papi mereka," Tracy menjelaskan sambil tersenyum. "Dia bukan orang jahat." "Benarkah?" Mendengar perkataan ini, ketiga anak itu langsung menjadi sangat penasaran. Mereka mengelilingi Tracy dan terus bertanya, "Orang jahat bertumbuh tinggi dan berwajah galak itu adalah papinya Kak Carlos dan Kak Carla. Kalau begitu, dia adalah suaminya Bibi." "Belum tentu suami. Mami kita tidak menikah dengan papi, tapi papi tetap adalah papi kita." "Benar, Bibi mau menikah dengan Paman Duka, maka Paman Duka barulah suami Bibi. Kalau begitu, seharusnya kita memanggilnya Paman Bibi." "Dasar bodoh, tentu saja memanggilnya Paman Duka." "Kalau begitu, seharusnya kita memanggil orang jahat bertumbuh tinggi dan berwajah galak itu dengan sebutan apa?" "Panggillah orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak." "Panggilan ini terlalu panjang, tidak bisa diingat." "Kalau begitu, panggil orang jahat saja." Iya, panggilan ini mudah diingat." Ketiga anak itu bertanya dan menjawab sendiri. Mereka berdiskusi dengan ekspresi serius, bahkan menentukan panggilan untuk Daniel.
Melihat anak-anak yang menggemaskan ini, Tracy tak bisa menahan tawanya. Hanya saja tawa ini sedikit masam saat mengingat Carlos dan Carla. Hatinya menjadi sangat panik. Entah apa yang dikatakan oleh Daniel pada mereka. Jika mereka mengetahui hal itu, mungkinkah mereka membencinya dan tidak suka padanya? Memikirkan hal ini, Tracy tidak bisa tahan lagi. Dia pun buru-buru berpesan pada Naomi, "Bersiaplah, setengah jam kemudian kita berangkat ke Paris." "Hah? Bukankah sepakat pergi bersama Duke sekeluarga besok pagi?" Naomi bertanya dengan suara kecil. "Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Sekarang juga harus pergi," Tracy berpesan dengan tegas. "Sekarang aku akan pergi mencari tabib Hansen. Kamu segeralah mengaturnya. Kita akan membawa tabib Hansen dan ketiga anak ini pergi bersama-sama ke Paris." "Baik," Naomi segera melaksanakannya. Tracy merasa bersalah kepada tabib Hansen menyuruhnya pergi mengikuti dirinya kemana-mana. Sungguh menyulitkan orang tua itu. Namun sekarang dia mau pergi ke Paris untuk mencari Daniel, tidak bisa meninggalkan tabib Hansen dan ketiga anak di sini. Bagaimanapun juga sekarang hubungannya dengan keluarga Louis sedikit rumit. Meskipun Duka tetap bersikap ramah dan perhatian padanya, tetapi sikap Vincent dan Maggie ada sedikit perubahan. Tracy tahu menjelang acara pernikahan sampai sekarang kakaknya Lorenzo malah belum memberikan kabar apapun. Takutnya sejak awal sudah ada pemikiran seperti ini di dalam hati Vincent dan Maggie. Pertama, menganggap alasan Lorenzo menyetujui pernikahan ini adalah ingin memberikan tempat bernaung bagi Tracy dan anak-anak. Kedua, mereka juga khawatir bahwa diri mereka berdiri di kubu yang salah. Awalnya ingin menggunakan pernikahan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Moore dan meningkatkan status keluarga mereka. Namun tidak disangka sekarang keluarga Moore menghadapi krisis dan keluarga Wellens malah kembali ke puncak. Saat ini mereka kehilangan pendukung besar, yaitu keluarga Moore juga telah menyinggung Daniel. Ini namanya tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian. Segala keuntungan yang didapatkan tidak bisa menggantikan kerugian. Jika berpikir secara logis, Vincent dan Maggie tidak bersalah, hanya saja kekurangan rasa kemanusiaan. Awalnya Tracy menganggap juga sekeluarga tidak akan berkonflik dengan orang, sangat tulus dan sederhana, tetapi sekarang terlihat jelas bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tracy pergi mencari tabib Hansen lalu menceritakan secara singkat mengenai dirinya yang mau pergi ke Paris. Begitu mendengarnya, tabib Hansen bertanya dengan bingung, "Bukankah 3 hari kemudian kamu dan Duka akan menikah? Kamu malah pergi ke Paris terlebih dahulu. Apa ada masalah?" Sejujurnya, awalnya Tracy tidak ingin membicarakan masalah yang terjadi, tapi dia terpaksa menjelaskannya. "Beberapa hari yang lalu, Daniel datang dan membawa ketiga anak pergi. Aku ingin pergi ke Paris untuk berunding dengannya." "Baiklah," tapi Hansen tersenyum. "Saat tidak memberikan pengobatan, aku menyiapkan obat-obatan di rumah kecil ini. Mengenai masalah yang terjadi di villa, aku sungguh tidak tahu." "Maaf, tabib Hansen, lagi-lagi membuatmu bepergian." Tracy merasa sangat bersalah. "Kali ini saat sampai di Paris, setelah aku mengurus masalah selama beberapa hari ini, maka aku akan mengirimmu pulang ke kota tua." "Apa ada pesawat untuk pulang ke kota tua dari Bordeaux?" Sejak awal tabib Hansen sudah ingin pergi. "Atau aku langsung pulang dari sini saja?" "Sekarang sudah mau pergi. Aku masih belum sempat berterima kasih padamu." Tracy merasa sedikit tidak tenang. "Masih ada hari lain," tabib Hansen berkata sambil tersenyum. "Penyakitmu dan Carla sudah sembuh. Aku juga tidak perlu tinggal di sini." Tapi dia teringat Daniel. Sebelumnya, bukankah Daniel jatuh sakit? Apa sekarang dia sudah tidak apa-apa?
Hari itu saat melihatnya, berat badannya memang turun banyak, tapi raut wajahnya cukup bagus. Tracy tidak tahu bahwa Daniel jatuh sakit. Mungkin sudah sembuh. Baguslah kalau begitu. Tapi Vincent mengangguk. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kebetulan obat yang disiapkan untuk kalian juga sudah hampir habis. Kelak jika ada masalah lain, kamu datanglah ke kota tua untuk mencariku. Baiklah, aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Tracy segera menyuruh Paula untuk mengatur pesawat khusus. Paula memeriksa bahwa ada pesawat dari Bordeaux ke kota Bunaken, tetapi tidak ada yang langsung ke kota tua. Setelah berunding, tapi Vincent akhirnya memutuskan kembali ke kota Bunaken dulu. Dia juga ingin pergi ke makam James Smith, ayahnya Tracy, lalu pergi menemui beberapa teman lama. Nanti kembali ke kota tua dari kota Bunaken juga sama saja. Tracy segera mengutus 2 pengawal dan 2 pelayan untuk mengantar tabib Hansen beserta Dixon dan Amanda pergi ke bandara. Dia juga berpesan kepada mereka untuk menjaga dan melindungi tabib Hansen dengan baik, harus mengantarkan tabib Hansen ke kota tua selamat sampai tujuan. Segalanya sudah diatur dengan baik. Di sisi lain, Tracy juga membawa ketiga anak berangkat ke Paris lebih awal. Rombongan mobil perlahan-lahan melaju keluar dari kediaman keluarga Lois, tetapi pengawal keluarga Lois malah menghadang. Maaf Nona Tracy, tanpa perintah dari Tuan Besar dan Nyonya Besar Lois, Anda tidak boleh meninggalkan kediaman ini. Mendengar perkataan ini, emosi Paula tersulut. Hal ini berarti Vincent dan Maggie sudah berpesan terlebih dahulu bahwa tabib Hansen boleh pergi, tetapi Tracy tidak boleh pergi. Nona kami bukanlah budak keluarga Lois. Tidak ada kebebasan untuk keluar masuk. Paula langsung berseru marah. Menyingkirlah. Maaf. Para pengawal tetap menghadang jalur keluar, tidak bersedia menyingkir. Pada saat bersamaan tentara penjaga menelpon untuk memberitahu Vincent dan Maggie. Di sekeliling sebaris tentara mengepung dengan rapi, memblokir jalur keluar mereka. Melihat hal ini, sudut bibir Tracy menyembingkan senyum mencibir. Vincent dan Maggie sungguh sudah bersusah payah, takut dirinya kabur nanti malah akan membuat Lois keluarga menjadi bahan tertawaan. Maka mereka pun membuat pengaturan sebesar ini. Saat tabib Hansen pergi, sepertinya mereka sudah tahu bahwa Tracy mau pergi ke Paris lebih awal. Maka diam-diam berpesan kepada para tentara untuk menghadangnya. Mereka tidak turun tangan sendiri, hanya memberikan pukulan awal untuk membuat Tracy takut. Sungguh bagus Nona Tracy, asalkan Anda memberikan perintah, kami akan langsung menerobos. Tidak perlu takut pada tentara-tentara ini. Semuanya adalah orang tak berguna. Sebagai bawahan terdekat Lorenzo, Jeff tidak pernah gentar dalam melakukan segala sesuatu. Hanya puluhan tentara, dia sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam pandangannya. Tidak perlu. Tracy sudah tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia sangat tenang dalam melakukan segala sesuatu. Sebelum Kak Lorenzo muncul, jangan berkonflik dengan keluarga Lois. Bagaimanapun juga, pernikahan ini disetujui olehnya. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Naomi bertanya dengan suara kecil. Tunggulah. Tracy menyadarkan tubuhnya ke tempat duduk sambil mengelus-ngelus bulu rok sisi elang. Dia masih berpesan kepada para pelayan wanita untuk menyelimuti ketiga anak yang sedang tertidur itu. Untuk apa menunggu mereka? Paula tidak terima, maka berbicara dengan suara rendah. Menurutku, jika sekarang kita menerobos, aku tidak percaya mereka akan sungguh berani menembak. Meskipun sungguh menembak, kita juga tidak takut. Tutup mulutmu, Naomi memelototnya.
Paula memendam emosi dan tidak berani bicara lagi. Dengan cepat Maggie perlahan-lahan datang dengan menaiki kereta kuda. Dia menegur para pengawal dan tentara itu, mengatakan bahwa mereka tidak punya sopan santun dan tidak tahu batasan. Berani-beraninya menghadang rombongan mobil Tracy. Dia juga mengatakan bahwa Tracy adalah calon nyonya rumah di keluarga Lois, maka semua orang harus bersikap hormat padanya. Perkataan ini diucapkan dengan aura yang kuat seolah-olah tak bercelah, namun di mata orang keluarga Moore ini adalah sarkasme ditambah kepura-puraan. Tracy tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk Rosie si elang dan dengan tenang melihat Maggie yang sedang berakting. "Tracy, jangan marah. Aku sudah menegur mereka." Maggie berjalan ke samping jendela mobil lalu melirik ke dalam mobil. "Oh, membawa anak-anak juga. Sudah begitu malam. Kamu mau pergi kemana?" "Pergi ke Paris." Tracy berbicara terus terang. "Aku mau lebih cepat pergi mencari Daniel dan membicarakan masalah anak dengannya." "Bukankah kita sudah sepakat bahwa besok pagi kita sekeluarga pergi bersama-sama?" Maggie sangat menekankan kata bicaranya pada saat berkata sekeluarga. "Sekarang kamu seorang diri membawa anak-anak pergi ke Paris. Perjalanan sangat jauh." "Aku sudah mengatur pesawat khusus." Tracy memotong perkataan Maggie. "Nyonya besar, tidak perlu khawatir. Aku hanya mau pergi untuk merundingkan masalah anak-anak. Sehari sebelum acara pernikahan, aku pasti akan muncul di hadapan kalian." "Tracy, lihat apa yang kamu ucapkan. Aku hanya mengkhawatirkanmu." Maggie tersenyum lalu berkata penuh arti, 3 hari lagi, kamu dan Duka akan menikah." Berbagai media besar di seluruh dunia sangat memperhatikan acara pernikahan spektakuler ini. Jika saat ini tersebar rumor yang tidak sedap, martabat keluarga Lois dan keluarga Moore akan berpengaruh. Apa kamu mengerti? "Aku mengerti," Tracy berkata dengan datar. "Aku mengerti kekhawatiran Nyonya besar. Makanya aku semakin ingin bertemu dengan Daniel sebelum acara pernikahan untuk membicarakan masalah dengan jelas. Jika dia membuat keributan di acara pernikahan, martabat keluarga kita akan sungguh tercoreng." Mendengar perkataan ini, Maggie seketika tertegun. Benar juga, dengan identitas Daniel, jika membuat keributan di acara pernikahan, itu akan sungguh tidak enak dilihat. Tapi dengan cepat, Maggie bereaksi. "Aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi menemui Daniel. Aku hanya merasa akan lebih tepat kalau kami menemanimu kembali ke Paris dan membuat beberapa pengaturan, barulah kamu pergi menemuinya." "Pengaturan?" Tracy mengerutkan kening. "Pengaturan apa?" "Kamu juga merupakan putri dari keluarga kaya, maka kamu pasti mengerti," Maggie berkata sambil tersenyum. "Aku tetap harus membersihkan wartawan yang bersembunyi di sekitar hotel kan? Boleh saja kalau Duke tidak mengganggu pertemuanmu dengan Daniel, tapi dia tetap harus menemanimu ke hotel." "Anda membuat masalah menjadi terlalu rumit." Tracy sangat tidak percaya. "Pengaturan Anda yang seperti ini lebih mudah mengejutkan Daniel. Tiba saatnya, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi." "Aku bukan orang bodoh. Aku bisa mengaturnya secara diam-diam." "Nyonya besar Lois." Tracy tidak ingin terus berbicara dengan Maggie lagi. "Biarkan aku yang membereskan masalah ini sendiri. Tolong minta mereka jangan menghalangiku." "Tracy, aku menganggapmu keluarga, barulah mengatakan ini padamu." Tiba-tiba Maggie berubah menjadi serius. "Kamu dan Duka sudah akan menjadi suami istri yang sah. Daniel melihatnya sendiri. Kalian tidak mungkin bisa kembali bersama. Saat ini seharusnya kamu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, mempersiapkan pernikahan dengan baik. Jangan sampai malah tidak bisa mendapatkan keduanya, maka kamu akan mengalami kerugian besar."
Tracy tidak bisa menahan tawa, tidak ingin banyak bicara omong kosong lagi, lalu memberi perintah. Jalan. Baik, Paula menjawab dengan sangat cepat, segera menyalakan mobil. Tracy, apa yang kamu lakukan? Maggie sangat marah. Aku berbaik hati menasihatimu, kamu malah tidak mendengarnya. Tidak menunggunya selesai bicara, mobil langsung melaju. Para pengawal itu mundur tanpa sadar, sama sekali tidak berani menghentikan mereka. Apa semuanya sudah mati? Hentikan dia! Maggie berteriak dengan sangat marah. Para prajurit segera maju untuk menghentikan. Jeff langsung mengeluarkan pistol, menembak beberapa kali ke arah kaki mereka. Para prajurit itu ketakutan, mundur dengan panik. Awalnya ingin mengeluarkan pistol untuk menyerang balik, tapi saat ini Duke tiba di waktu yang tepat, segera menghentikan. Apa yang kalian lakukan? Semuanya mundur! Rombongan mobil Tracy melaju keluar dengan arogan, meninggalkan Maggie dalam kondisi kacau. Apa yang ibu lakukan? Duke bukan hanya tidak menghibur ibunya, malah menyalahkannya dan berkata, Tracy sedang buru-buru mau pergi melihat anak, ingin lebih awal kembali ke Paris. Apakah itu salah? Kenapa ibu malah menghentikannya? Juga menyuruh orang-orang bertindak. Perbuatan ibu bisa merusak hubungan di antara kami. Hubungan apa yang ada di antara kalian? Maggie berkata dengan marah. Dia mau pergi menemui mantan suami. Apa dia memberitahumu? Sebagai calon suami, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Ibu, kamu tunggu saja. Setelah Tracy menemui Daniel, mungkin saja akan terjadi sesuatu. Tiba saatnya. Kalau pernikahan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal, keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Maggie pergi dengan marah. Duke berdiri di tempat melihat sosok rombongan mobil Tracy yang semakin menjauh. Saat mengingat kembali ucapan ibunya, hatinya merasa tidak tenang. Impian seumur hidupnya adalah bisa menikah dengan Tracy. Meskipun sekarang Tracy tidak mencintainya, tapi dia percaya suatu hari nanti dia bisa menggerakkan hati Tracy. Terlebih lagi sekarang Tracy sudah menjadi miliknya. Dia tidak ingin menjadi sesuatu di hari pernikahan. Masih ada 3 hari, dia harus menjaga kebahagiaan ini. Setelah memikirkan hal ini, Duke segera memberi instruksi pada pengikutnya. Siapkan mobil, kita ke Paris. Baik. Nyonya besar Lois sungguh bermuka dua, malah mengancam Nona Tracy, sungguh keterlaluan. Paula berkata dengan marah sambil mengemudi. Kita sudah berkompromi, sudah sangat sempurna dalam etiket. Mengenai masalah di belakang, biarkan mereka sendiri yang membereskannya. Naomi malah berpikir lebih rasional. Jeff, coba kamu hubungi kakak lagi. Tiba-tiba Tracy memberi instruksi. Baik.